Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi al-iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita kesempatan, sehingga alhamdulillah dengan segala karunia tersebut Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita menikmati Ramadan tahun ini hingga hari ini, hari yang ke-26. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak akan menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat yang 92. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzi naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang telah menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kaum muslimin berbahagia, ayat ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan warning dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja, terkhusus bagi orang-orang yang beriman yang gemar melakukan amal soleh. Alhamdulillah, dengan segala daya, dengan segala upaya dan kekuatan yang kita miliki, kita berjuang selama sebulan penuh. Kita berupaya sekuat tenaga kita. Sebulan penuh ini berupaya menempa diri kita melalui madrasah Ramadan yang Allah hadirkan ke tengah-tengah kita dengan satu tujuan dan satu tekad, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai orang yang mengaku beriman, tentu menjadi orang yang bertakwa adalah idaman setiap orang. Sebulan penuh ini Allah Subhanahu wa taala hadirkan madrasah Ramadan ini ke tengah-tengah kita. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjadikan kita ini menjadi orang-orang bertakwa. Namun di satu sisi kita pun harus waspada. Kita pun harus berhati-hati. Bagaimana syaitan laknatullah tidak pernah berhenti untuk memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat di atas tadi merupakan pelajaran penting bagi kita, bahwa jangan sampai kita menjadi seperti seorang perempuan yang digambarkan Allah yang telah bekerja keras menenun menjadi kain yang indah lalu dihamburkan kembali tenunannya. Jangan sampai kita sudah berupaya sekuat tenaga menahan diri, memperbaiki diri selama di bulan Ramadan ini,
Apa yang sudah kita usahakan itu, apa yang sudah kita dapatkan setelah kita dapatkan lezatnya iman, setelah kita bisa menikmati sholat berjamaah, setelah kita bisa menikmati ibadah-ibadah itu, lalu kita urai semua itu setelah kita keluar dari Ramadan. Sholat berjamaah yang kita jaga, yang kita amalkan selama bulan Ramadan ini, jangan sampai nanti setelah Ramadan pelan-pelan kita tinggalkan, pelan-pelan kita kurangi, dan lambat laun kita akan lupa. Baca Quran kita yang mampu menghatamkan 1 juz satu hari, 2 juz satu hari, jangan sampai setelah Ramadan berlalu semua itu berlalu dengan berlalunya Ramadan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kamu siapa itu orang-orang yang merugi? Ya. Sebagian sahabat menjawab, orang yang merugi itu adalah orang yang tidak memiliki dirham, yang tidak punya uang, yang tidak punya materi. Sebagian sahabat ada yang mengatakan bahwa orang yang rugi itu adalah orang yang rugi dalam perniagaannya. Sepintas jawaban ini benar, tapi jika ditinjau dari definisi yang dimasukkan Nabi, maka kata Nabi, orang yang rugi itu adalah orang yang kelak pada hari kiamat datang dengan banyak pahala sholatnya, datang dengan banyak pahala siamnya, datang dengan banyak pahala zakatnya, tapi di lain sisi dia adalah orang yang juga gemar mencaci orang, menumpahkan darah, melakukan kerusakan di muka bumi, sehingga kelak dia akan diadili dengan cara dibagi-bagikan pahala kebaikannya sampai tidak tersisa sedikit pun. Namun masih ada yang datang menuntut kepadanya, lalu ditimpakan dosa kepadanya sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang demikian. Kita yang selalu giat beribadah selama bulan Ramadan ini, meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kita coba menahan diri kita, mengekang nafsu kita untuk tidak terjumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tercela. Tapi di satu sisi kita juga tidak mampu menjaga lisan kita. Kita tidak mampu menjaga lisan kita dari menyakiti orang. Kita tidak mampu menjaga anggota tubuh kita dari mengambil hak yang bukan milik kita. Maka itulah orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita mampu menjaga kualitas ibadah kita, kualitas takwa kita sepanjang tahun. Mudah-mudahan kita mampu mempertahankan apa yang sudah kita dapat selama Ramadan ini untuk kelak kita bawa di luar bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu adalah al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Nabi, adalah orang yang mampu menahan nafsunya dan beramal untuk apa dia bawa setelah mati nanti. Sedangkan orang-orang yang lemah itu, wal ajiz man atba'a nafsahu hawahu tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertipu dengan bayang amal kita. Jangan sampai kita lengah dari jebakan setan yang membuat kita bangga dengan baca Quran kita, bangga dengan pahala puasa kita, tapi di satu sisi kita juga tidak pernah meninggalkan perlakuan-perlakuan buruk yang lainnya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Ramadan kali ini, Ramadan tahun ini betul-betul menjadikan hidup kita lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan yang terpenting, mudah-mudahan takwa yang sudah kita dapatkan selama Ramadan ini, kalaupun nanti kita berhasil keluar dari madrasah ini, mampu kita pertahankan untuk 11 bulan berikutnya. Karena sesungguhnya suksesnya Ramadan kita ini dilihat setelah Ramadan ini berlalu. Mampukah kita menjaga ibadah kita sebagaimana kita mampu beribadah bulan Ramadan, membawanya keluar dari Ramadan. Oleh karena itu,
banyak kita saksikan para sahabat, para tabi'in, begitu mereka berlalu dari Ramadan, mereka sibuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah puasa mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun demikian. Mudah-mudahan kita mampu menjaga semua apa yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan ini, kemudian untuk kita pertahankan di luar bulan Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.